Halo semua, hari ini kita akan membahas materi penting dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang, yaitu penganggaran modal atau capital budgeting. Penganggaran modal ataupun capital budgeting adalah proses perencanaan dan evaluasi proyek-proyek investasi jangka panjang. Contohnya seperti pembelian mesin baru, pembangunan pabrik, ataupun ekspansi ke wilayah yang baru. Apa tujuan daripada pembelajaran konsep penganggaran ini? Adalah untuk memastikan bahwa perusahaan menginvestasikan dana pada proyek yang memberikan manfaat. Ada dua jenis modal. Yang pertama adalah modal sendiri atau ekuitas, berbentuk seperti saham. Dan kemudian adalah modal pinjaman atau utang, seperti obligasi ataupun pinjaman bank. Ongkos modal atau cost of capital adalah tingkat pengembalian minimum yang harus dihasilkan proyek agar menguntungkan. Berikutnya yang akan kita bahas adalah struktur modal. Struktur modal adalah komposisi pembiayaan perusahaan antara utang dan ekuitas. Mengelola struktur modal berarti menyeimbangkan antara risiko dan keuntungan. Terlalu banyak utang bisa berbahaya, tapi terlalu sedikit juga bisa mengurangi potensi leverage ataupun keuntungan. Nilai waktu uang. Kita harus ingat, nilai uang saat ini lebih tinggi daripada nilai uang di masa depan. Kenapa bisa begitu? Karena uang hari ini bisa diinvestasikan dan menghasilkan bunga. Nah, konsep ini disebut time value of money yang menjadi dasar dalam perhitungan investasi seperti NPV ataupun IRR. Berikutnya yang akan kita pelajari adalah tentang arus kas proyek. Setiap proyek investasi akan menghasilkan cash flow, baik itu aliran kas masuk ataupun keluar. Nah, kita perlu memproyeksikan arus kas selama umur proyek, lalu menghitung nilai sekarangnya untuk menilai kelayakan. NPV atau Net Present Value adalah nilai sekarang dari kas masuk dan nilai sekarang dari kas keluar. Rumusnya adalah NPV sama dengan PV cash in dikurang PV cash out, di mana jika NPV lebih besar dari 0 atau proyek layak, jika NPV kurang dari 0 maka proyek rugi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar dan semoga apa yang sudah kita pelajari menambah wawasan kalian. Terima kasih.